Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih kabarnya? Semuanya pada sehat? Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Di sini IPP kelas D. Kelas D. Kelas D. Oke. Sebelum kita lebih jauh, aku mau tahu dulu mungkin sudah sampai mana progres dari kan gini kan IPP kan outputnya kan ada produk, ada laporan. Nah, udah sejauh mana teman-teman di kelas IPP ini? Mungkin ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Izin menjawab, Mas. Iya, monggo. Ya, jadi sejauh ini masih di tahapan pembentukan kelompok dan alasan pembentukan kelompok itu, Mas. Oke, oke. Emang ada alasan? Emang kenapa harus ada alasan di dalam pembentukan kelompok? Tadi siapa yang jawab? Gimana? Iya, Mas, karena nantinya diharapkan kelompoknya itu memiliki keberlanjutan, jadi tidak hanya berhenti di, di sebatas mata kuliah ini saja, tapi hal-hal lain yang sekiranya memberikan manfaat. Oke, oke. Baik. Oke, terima kasih. Tadi siapa kalau boleh tahu? Siapa tadi yang menjawab? Indriana, Mas. Oke, terima kasih Indriana. Oke, sekarang aku mau mencoba tentang bercerita sedikit sebelum kita mulai lebih jauh tentang inovasi. Ada yang tahu apa itu inovasi sebelumnya? Ada yang lagi ingin menyampaikan pendapatnya? Karena di sini kita coba lebih interaktif ya, karena basicnya di sini praktisi, jadi kita coba lebih ini. Ada yang berani menjawab? Kita santai aja kok, kita sama-sama angkatan 19. Tenang. Ada yang berani menjawab? Apa itu inovasi? Saya Mas. Oke, boleh Andiko. Jadi inovasi itu pengembangan sesuatu yang telah ada untuk disempurnakan kembali, Mas. Seperti itu pandangan saya. Oke, berarti inovasi itu sesuatu yang untuk dikembangkan gitu. Atau gimana Andiko? Ya, Mas, seperti yang sampean sebutkan. Oke, baik. Terima kasih Andiko atas jawabannya. Nah, aku ingin cerita sedikit saat aku tahun lalu belajar juga tentang inovasi produk pertanian di salah satu kelas juga dan diajar dosen. Menurutku ini adalah matkul yang sangat membosankan dan tidak ada berguna bagi aku gitu awalnya. Nah, kayak apa ya? Kayak kita juga masih ngambang pada saat belajar apa sih inovasi produk pertanian gitu. Apa sih tentang apa itu inovasi? Inovasi aja aku tidak paham apa itu inovasi. Yang aku tahu kita buat produk, terus ya udah pasarkan karena juga pas itu dosennya menjelaskan kita akan membuat produk nanti yang bisa dipasarkan, intinya seperti itu. Tapi aku tidak tahu sendiri apa itu esensi dari inovasi. Nah, sampai suatu ketika aku yang melewati begitu saja mata kuliah IPP ini dengan ya udah buat produk, yang penting laporannya ada, terus yang penting nilai bagus gitu loh. Tapi aku tidak menemukan sesuatu esensi dari sebuah inovasi gitu. Apa artinya inovasi produk pertanian. Nah, setelah aku belajar mengikuti salah satu kursus gitu di salah satu mungkin teman-teman tahu ada Dr. Indrawan Nugroho. Ada yang tahu di sini? Nggak ada yang tahu? Oke, nah Dr. Indra Nugroho itu adalah seseorang yang cukup terkenal kalau kalian main di dunia maya itu di podcastnya dia pernah ikut podcastnya Om Deddy dan juga dia membahas tentang inovasi dan startup gitu. Nah, di situ aku belajar selama 6 bulan bahwa inovasi itu ternyata sangat luas artinya. Gitu. Inovasi itu yang aku pahami sampai saat ini adalah seperti yang dia katakan bahwa
inovasi itu adalah sebuah mahakarya yang mempunyai latar belakang atau visi dan misi, sehingga dia dibutuhkan sesuatu perjuangan gitu untuk mencapai itu. Nah, banyak sekali kita kenal, teman-teman juga tahu di sini karena kita basisnya penelitian adalah kita biasa untuk dipacu untuk selalu berinovasi dan selalu membuat sesuatu yang baru gitu. Tapi kita tidak tahu esensi apa itu inovasi. Maksudnya gini, kayak ibarat, mohon maaf aku bukan menyepelekan, tapi kayak banyak penelitian-penelitian telah dilakukan. Benar? Benar nggak? Tapi berapa banyak serapan yang bisa digunakan di masyarakat? Gitu. Berapa banyak, ya mohon maaf, kayak jurnal, berapa banyak ciptaan yang telah dibuat, tapi berapa banyak serapan yang diterima di masyarakat dari semua penelitian tersebut. Gitu. Jadi tidak ada korelasi antara inovasi dan serapan masyarakat. Nah, itu sebenarnya suatu masalah. Dan aku belajar bahwa ternyata inovasi itu memang harus mempunyai tujuan. Inovasi itu harus mempunyai misi besar, mempunyai misi. Jadi ada latar belakang yang menciptakan suatu inovasi. Dan menariknya adalah dari inovasi adalah kalau kita bilang ya mahakarya. Mahakarya yang apa ya, yang tidak melihat dari sebuah kalau di sini katakan Dr. Indra Nugroho itu benchmark itu kayak role modelnya itu kita malahan inovasi itu kita membuat sesuatu kebaharuan gitu. Nah, jadi teman-teman aku mencoba di sini menyampaikan bahwa aku ingin membuat waktu teman-teman worth it. Di hari Sabtu ya aku tahu mahasiswa, aku juga mahasiswa gitu, di mana hari Sabtu jam 10 enaknya tidur atau bagaimana, aku mencoba buat teman-teman di sini worth it. Jadi teman-teman nggak sia-sia belajar inovasi produk pertanian, karena aku pribadi setelah aku mengenal inovasi, aku ingin sekali mengulang kelas inovasi produk pertanian karena aku ingin membuat sesuatu yang pada saat aku paham apa itu inovasi, aku paham apa yang ingin aku buat di suatu bidang kita, bidang pertanian seperti itu. Nah, itu penghantar dari aku. Jadi penghantarnya adalah inovasi adalah sebuah mahakarya yang tidak lahir dari benchmark atau benchmarking, mahakarya yang lahir dari sebuah visi yang dibentuk oleh keberanian dan diwujudkan oleh perjuangan. Itu kata Dr. Indra Nugroho. Nah, inovasi ini ada kaitannya dengan suatu konsep yang aku kenal dengan design thinking. Gitu. Nah, teman-teman udah pernah ada yang mendengar tentang design thinking? Boleh on cam nggak apa-apa. Sorry, on mic maksudnya. Ada yang pernah tahu apa itu design thinking? Gini deh, simpelnya aku mencoba simpelnya. Kalian pernah nonton drakor startup nggak sih? Ada yang pernah? Pernah, Mas. Pernah? Siapa yang pernah? Saya, Mas. Oke, saat Dalmi keterima menjadi seseorang CEO, apa tahapan yang dia lakukan? Kamu masih ingat nggak alur cerita drakornya? Kalau nggak salah ingat itu, dia itu nyusun strategi. Jadi nyusun strategi, terus juga memilih orang-orang yang nantinya akan diajak menjadi satu tim dengan dia. Kalau nggak salah sih, Mas. Ya, pertama benar sekali adalah proses pencarian tim. Karena setelah dijajarin siapa yang jadi CEO, itu kan dia harus mencari sebuah tim ya, dengan visi yang sama gitu. Oke, bagus. Dan selanjutnya boleh lagi dilanjutin, setelah tim itu berkumpul, apa yang dia lakukan? Setelah itu kayaknya menyusun ini sih, Mas. Menyusun apa ya? Mungkin semacam ide. Nantinya itu akan membangun perusahaan yang seperti apa. Oke, benar sekali. Terima kasih. Siapa yang jawab tadi? Iza, Mas. Oke, Iza, terima kasih atas tanggapannya. Ya, betul.
setelah menjadi suatu kelompok, itu dia harus mencari sebuah ide untuk apa produk yang akan dihasilkan. Seperti itu. Nah, dalam proses pencarian ide, itu banyak metode atau konsep yang bisa digunakan. Dan salah satunya adalah design thinking, yang biasa digunakan oleh startup founder. Gitu. Kita di sini juga bukan masalah masalah ini kan kelas IPP, inovasi produk pertanian, ini bukan kelas startup gitu. Iya, memang bukan kelas startup, tapi bagaimana di sini aku coba menjelaskan alur berpikir, alur penciptaan sebuah inovasi. Jadi inovasi itu nanti teman-teman bisa membedakan inovasi yang biasa kita diajarkan bagaimana dan sebenarnya seharusnya inovasi itu seperti apa untuk membentuk suatu inovasi. Gitu. Oke. Nah, sebelum lebih jauh, proses tahapan pembuatan tim. Gitu. Itu menjadi suatu penting karena teman-teman di sini harus punya passion dan visi misi yang sama dan juga kemauan yang sama. Kalau enggak itu akan sulit, dan untuk mencari teman atau tim yang seperti itu juga sangat sulit, ibarat mencari jodoh gitu, untung-untungan. Nah, kita masuk lagi ke design thinking. Secara kontekstual, ada yang pernah tahu semua tentang startup-startup yang ada di Indonesia ini? Ada yang pernah melihat atau familiar? Salah satunya mungkin boleh on mic dan menjelaskan dia tuh apa gitu. Ada yang pernah tahu teman-teman? GoPay, Mas. Ya, Mas. GoPay, oke. GoPay itu apa? Platform buat kayak dompet digital gitu, Mas. Kayak Oke. pembayaran gitu, Mas. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, apa lagi? Flip, Mas. Gearbox. OVO. Oke, OVO, tapi toolbox, terus apa lagi tadi? Satu lagi? Flip. Flip, oke, Flip. Ada lagi? Ada yang tahu Moka? Apa Nurhaliza? Semai teknologi. Oke. Terus ada lagi? Nah, ada satu lagi. Siapa yang tahu? Ada yang tahu Doku nggak sih? Doku? Nggak ada yang tahu ya Doku? Tahu, Mas. Tahu, Mas. Iya, Doku Wallet, dompet digital juga intinya. Iya, oke. Nah, ini adalah terima kasih teman-teman telah on mic yang kayak gini-gini aku senang nih. Maksudnya kita interaksi aja jadi semua bisa paham gitu. Karena aku bukan dosen, aku juga sama-sama kita masih sama-sama mahasiswa, sama-sama belajar gitu. Jadi kita belajar sama-sama di sini supaya IPP ini kayak gini. Teman-teman, kenapa aku mau mengambil tawaran Pak Wildan? Karena gini, sometimes aku merasa kayak pertanian ini sebenarnya punya potensi. That's why aku masuk ke sektor pertanian, gitu loh. Kayak pertanian ini masih cukup luas karena menariknya nggak semua itu tertarik. Kayak pertanian itu menganggap di underestimate kan dari jurusan-jurusan lainnya. Tapi padahal di situ teman-teman, kalau teman-teman lebih tahu prospek ekonomi, teman-teman sebenarnya kalau bisa memanfaatkan di pertanian, teman-teman bisa hidup dalam arti teman-teman bisa memperoleh kalau kita bicara ekonomi, ya mohon maaf ya terlalu kapitalis aku nanti. Kita bicara nilai ekonomi, teman-teman bisa ibarat bisa melebihi gaji dari teman-teman kerja di pabrik. Itu potensi pertanian gitu. Jadi sebenarnya kenapa aku juga mengambil tawaran ini, aku mau mencoba coba kita rubah pola pikir yang ada di yang ada di teman-teman di jurusan pertanian ini supaya kita bisa lebih maju, lebih melihat sesuatu pertanian ini dari sudut pandang yang lebih luas gitu. Makanya kenapa aku ingin berbagi ini. Tapi kalau di cara hitung-hitungan, mohon maaf kalau hitung-hitungan karena yang aku tahu kalau pengajar seperti ini kan seperti pengajar skill ya. Skill itu harganya itu yang aku tahu
kelasnya itu dalam per 2 jamnya itu sekitar 3 juta gitu. Jadi maksudku adalah teman-teman di sini sangat beruntung sih kalau menurutku mendapatkan atau tahu tentang design thinking ini karena ini sangat berguna. Gitu kalau teman-teman bisa memanfaatkannya. Oke, baik kita lanjut. Oke, terima kasih. Ini semua contoh tentang startup. Startup yang ada. Startup ada GoPay, ada Mimo, ada Kudo, ada Doku, ada Kartuku, ada Flip, ada EasyPay, ada yang sekarang terkenal baru dapat pendanaan Zendit, terus juga ada teman-teman tahu kayak si Cepat, itu dia juga hampir hampir mendapatkan pendanaan dan lain-lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, topik kita akan ngebahas tentang apa itu design thinking dan ada study case-nya. Oke. Nah, ini aku juga pengen interaksi. Kita mengenal design thinking secara luas terlebih dahulu bahwa perbedaan design thinking dengan business thinking. Nah, kalau business thinking biasa berpusat pada melihat suatu peluang bisnis. Gitu. Kalau design thinking kita berpusat pada masalah. Ini perbedaannya. Oke, aku butuh ada 2 orang yang bisa ada relawan atau yang mau berinteraksi dengan aku. Kita bermain tentang design thinking dan business thinking. Ada yang bersedia? Siapa yang bersedia? Atau gini deh, ada nggak teman-teman yang punya bisnis, udah ngebangun bisnis? Halo, ada nggak? Kalau udah mulai merintis, ya usaha kecil aja kayak jual all shop, kayak skincare, atau lain-lainnya. Ada nggak? Ada Mas. Siapa? Ada Mas. Reza Nayala, Reza. Oke, Reza. Reza, kamu buka usaha apa? Makanan ringan Mas. Makan ringannya tuh berupa apa tuh? Ada banyak Mas. Ada sale pisang, terus habis itu jamur crispy, terus makaroni. Oke, nama produknya apa? Beda-beda Mas kalau nama produknya. Cuma kalau di mana di PIRT-nya itu apa dah namanya? Brandnya? Iya, brandnya itu kan itu daftar PRT kan Mas. Iya, izin. Nah, setiap produknya itu beda-beda, tapi untuk brand utamanya itu apa ada namanya lupa saya Mas. Iya, brandnya. Makaroni Meler Mas. Makaroni Meler. Kayak ini ya. Oke. Berapa valuasi yang udah kamu dapat dan udah berapa lama? Udah sejak corona 2020 awal 2020 Mas. Awal 2020. Udah berapa pendapatan yang kamu dapat? Bersih. Kurang tahu Mas, ya agak ngitung Mas. Ada duit pakai gitu Mas. Oke. Gini, kamu udah kebeli apa aja dari bisnismu? Mari kita coba simpelkan. Kebeli apa aja Mas ya? Baju. Ya peralatan lah Mas. Apa sandang-sandang gitu Mas. Ada nggak per bulannya kamu dapat 200.000? Lebih. 300? Ya sekitar 1 dah Mas. 1 juta per bulan dari jualan makaroni Meler. Oke Mas. Oke, baik. Aku mau nanya, apa alasan kamu buka makaroni Meler? Reza? Wah, menghilang. Mohon maaf Mas. Kena mute. Iya. Gimana?
Kalau di daerah saya itu kan jarang sekali kan ada orang yang menjual produk makanan ringan, apalagi yang masih muda-muda gitu, Mas. Jadi ya saya inisiatif gitu, Mas. Oke. Oke. Berarti kamu ibarat kamu tinggal di mana kalau boleh tahu? Probolinggo. Di Probolinggo. Jadi aku coba rangkai ya. Jadi kamu melihat di tempatmu itu di Probolinggo tidak ada yang kayak buat jajan-jajanan itu, gitu. Terus kamu berinisiatif buka makaroni meler. Iya, Mas. Oke, karena base-nya adalah tidak ada yang sama jualan seperti itu, atau gimana? Iya, Mas. Oke. Nah, sudah berapa pembeli yang ada yang kamu punya? Kalau pembeli banyak, Mas. Ratusan beli. Ratusan. Oke. Dan kamu targetmu berarti udah jalan 1 tahun ya berarti ya? Ya nggak sih? 1 tahunan. Iya. Apakah dalam 1 tahun itu setiap bulannya kamu mendapatkan pendapatan yang sama atau bisa lebih ke 2 juta, ke 3 juta per bulannya? Kalau sampai 2 juta, 3 juta pernah juga. Soalnya kan kalau untuk penghasilannya sendiri kan namanya bisnis kan, Mas. Nggak selalu sama semua gitu kan, Mas. Jadi Benar. tergantung berapa produk yang terjual gitu. Saya juga kan masukkan ke supermarket, ke mall gitu, Mas. Kamu mendiferensiasi pasar berarti, dalam arti kamu memperbanyak cabang-cabang yang ada gitu makaroni melernya. Iya, Gitu kan? Mas. Kalau makaroni masih belum masuk mall, Mas. Yang masuk mall itu jamur, crispy, sama sale pisang. Oke. Baik, bagus. Oke. Teman-teman, ini salah satu contoh yang bagus dari Reja, bahwa dia membuka bisnis. Tapi gini, aku ingin menunjukkan teman-teman itu adalah business thinking. Ngerti nggak? Melihat dari suatu peluang, Reja membuka makaroni meler, melihat dari suatu peluang bisnis dari awalnya dia nggak ada yang sama di tempatnya. Gitu, nggak ada yang jualan hal seperti itu. Gitu. Tapi kalau design thinking, kita belajar dari sebuah masalah. Nah, untuk lebih jelasnya, tapi gini, di sini udah tergambar belum sih perbedaannya? Ada yang berani on mic lagi? Bagaimana, Mas, pertanyaannya? Pertanyaannya tadi yang dari Reja ceritakan, itu adalah business thinking. Dia melihat peluang yang tidak ada, diadakan. Gitu. Karena di tempatnya itu tidak ada. Gitu. Nah, dari design thinking dan business thinking, teman-teman udah paham belum? Sudah sedikit paham, Mas. Sudah, Mas. Sudah paham, Mas. Sedikit. Oke. Baik, mari kita coba memahamkan lagi lebih dari sesuatu. Oke, terima kasih tadi Reja. Kita ke slide selanjutnya. Nah, design thinking adalah sebuah proses kognitif, strategis, dan praktis yang berulang. Digunakan untuk memecahkan masalah dan menciptakan solusi yang inovatif dan yang tak terpikirkan sebelumnya dengan berusaha memahami pengguna dan kebutuhannya, tidak membuat asumsi dan mendefinisikan ulang permasalahan. Gitu. Jadi yang dimaksud adalah design thinking ini gini, simpelnya ya. Teman-teman dulu kebayang nggak sih ada suatu sistem dari HP yang bisa mengantarkan makanan? Gitu. Pernah kepikirkan nggak sih dulu sebelum adanya Gojek? Belum, Mas. Tidak pernah, Mas. Tidak pernah. Ya, saya juga sejujurnya sebelum ada Gojek saya juga berpikir tidak mungkin gitu. Karena biasanya kita harus keluar dan kita keluar dan ya kita harus beli
kayak ya beli di tempat gitu. Nggak ada yang kita cuma duduk nunggu terus kita bisa ini tinggal bayarkan sejumlah uang, nggak ada. Nah, itulah dalam proses. Nah, dan juga Gojek memakai design thinking ini untuk membuat produknya gitu. Jadi design thinking adalah kita membuat suatu produk yang benar-benar baru dan sulit ditiru sama orang dan tidak bisa dipikirkan gitu. Nah, base-nya kalau tadi Reza membuat bisnis melalui apa namanya? Melalui peluang, kalau ini kita melalui customer atau kita menyebutnya pengguna atau juga sasaran. Dan kita melihat kebutuhannya. Gitu. Jadi kita nggak based on peluang kayak gini. Gimana ya? Kalau bisa dibilang siapa yang terpikirkan lagi ada suatu aplikasi yang apa namanya, yang memudahkan kita untuk tahu berapa biaya perjalanan dari kita misalnya pengen ke Surabaya dari Jember. Kita bisa memperhitungkan budget yang kita bisa gunakan. Atau budget kita selama berapa hari, atau budget kita selama sekian waktu untuk kita mau jalan-jalan ke Surabaya. Siapa yang terpikirkan dulu gitu. Dan sekarang kita terpikirkan ada Traveloka, ada tiket.com. Gitu. Jadi aku ingin menjelaskan bahwa di situ ada perbedaan apa namanya? Perbedaan cara berpikir dan cara pandang. Dan masing-masing memang punya kelebihan dan kekurangan. Gitu. Dan di sini tujuan dari design thinking adalah menemukan problem and solution fit. Jadi problem and solution fit itu adalah masalah yang ditemukan solusi sehingga terbentuklah suatu produk yang mempunyai market tertentu gitu. Ibarat gini, kita butuh orang yang mengantarkan makanan karena kita lagi sibuk menugas. Ya kita pakai Gojek. Ibaratnya gitu. Kalian punya problem di solve sama Gojek sehingga kalian bisa mendapatkan makanan. Paham nggak sampai sini? Kira-kira. Paham, Mas. Paham, Mas. Oke, nanti kalau nggak paham bisa ditanyakan lagi. Jadi tujuan dari design thinking adalah menemukan problem solution fit. Dan ini juga perbedaan antara design thinking dan business thinking. Kalau kita kenal, siapa yang kenal BMC? Ada yang tahu BMC? Itu udah sangat wajar banget kalau kita buka bisnis BMC. Bisnis model Canvas, ada yang tahu? Iya, Mas. Nah, itu namanya business thinking. Gitu. Nah, kalau design thinking itu sebelum kita mencapai ke business thinking. Jadi kita membuat problem and solution fit. Itu. Dan ada tahapannya. Yang pertama ada empati, ada define, ada ideate, ada prototype, dan juga testing. Simple sih sebenarnya cuma 5 tahapan, tapi tidak sesimpel itu gitu dalam prosesnya. Gitu. Oke. Dan juga mari kita coba. Dan kenapa alasan membuat design thinking? Pertama, kita ingin membuat pasar baru dan belum pernah ada. Yang kedua, kita mengejar pertumbuhan atau growth yang jelas. Yang ketiga, scalable, atau kita tahu skala dalam waktu berapa tahun kita bisa meningkatkan pendapatan atau juga pengguna. Terus yang keempat, tentunya monopolistik. Yang kelima, juga sulit ditiru orang lain. Gitu. Oke. Tahap pertama ada empathize. Nah, empathize secara definisi adalah kita mengempati karena design thinking ini berbasis pada needs atau kebutuhan seseorang, berarti kita harus mengempati orang yang menjadi sasaran kita. Kita harus menemukan masalah dari seseorang, gitu. Kayak aku aku juga lagi bangun startup itu di bidang pendidikan, sektor pendidikan, terus juga
sasarannya adalah anak SMA gitu. Nah, aku pas kemarin pas pandemi kemarin, anak SMA itu ternyata mempunyai banyak masalah dalam pembelajaran gitu. Karena banyak guru yang tidak adaptif terhadap penggunaan teknologi seperti Zoom dan lain-lain. Sehingga kayak banyak yang enggak enggak paham dengan materinya gitu. Sehingga aku ya mengempati, menemukan sebenarnya masalah ini seperti apa. Dan empati ini tujuannya harus tajam gitu. Jadi benar-benar apakah itu masalah gitu. Apakah memang itu cuma keluhan biasa aja, dan kita bisa membedakan di sini mana masalah yang worth it diselesaikan dan tidak worth it diselesaikan gitu. Karena semakin besar masalah itu akan semakin worth it untuk diselesaikan, dan semakin banyak kamu bisa mendapatkan uang dari sana gitu. Dan juga ada tahapannya. Yang pertama ya ada prioritize ya, atau yang kita kenal menyatukan passion, expertise, dan juga market dalam tim. Terus menentukan sektor area bisnis. Terus yang ketiga ada mengetahui challenge, opportunity, dan sustainability. Dan yang keempat ada sasaran, masalah, dan alasan. Gitu. Oke. Ada yang ingin berinteraksi lagi dengan aku? Coba aku pengen tanya dong, Gojek. Aku mau tahu siapa sasarannya dan apa masalah yang bisa diselesaikan dari Gojek. Awal berdirinya Gojek. Ada yang berani on mic? Awalnya Gojek tuh menyelesaikan masalah apa sih? Dan apa yang diselesaikan? Saya izin menjawab. Boleh. Jadi Gojek itu dulu mengatasi masalah tentang ojek-ojek konvensional yang harganya itu tidak ada ketentuannya, terus juga keamanannya yang masih meragukan bagi beberapa orang, dan fungsi-fungsi lain seperti Gojek, GoPay, GoFood, GoShop, seperti itu. Oke, terima kasih Nonaliza. Berarti yang aku tahu berarti Gojek itu menyelesaikan masalah dari tukang ojek, gitu. Oke, Iya. baik. Oke, terima kasih Nonaliza. Itu sudah benar, cuman masih ada yang sedikit miss, atau ada yang bisa melengkapi Gojek itu sebenarnya menyelesaikan masalahnya siapa dan apa masalahnya yang diselesaikan. Ada yang berani? menambah. Izin berpendapat, Mas. Boleh satu-satu, siapa dulu tadi? Yang cowok dulu tadi siapa? Ya, saya Vidian. Oke, silakan Vidian. Kalau menurut saya itu masalah yang diselesaikan dari Gojek itu adalah penggunanya. Dan kebanyakan, misalnya Mas, saya mencontohkan di Jakarta. Nah, di Jakarta itu kan kotanya itu padat, dan ketika seseorang mau berangkat ke kantor, nah itu kayak mau naik mobil itu susah. Terus kalau mau cari ojek itu juga jarang ada. Maksudnya kalau ojek dulu kan, ojek konvensional itu kan ngumpul gitu Mas. Kalau misal nggak punya nomor HP-nya atau nggak berlangganan gitu kan susah cari ojeknya Mas. Nah itu dari situ memperoleh solusi bahwa kalau misal adanya ojek online ini bisa memudahkan penggunanya. Jadi masalah yang diselesaikan itu dari penggunanya itu sendiri, Mas. Oke, aku izin menanggapi sedikit aja. Penggunanya itu siapa berarti, Vidian? Kalau dari cerita saya barusan, penggunanya itu adalah orang kantoran itu, Mas, yang mau berangkat kerja. Oke. Masalah yang diselesaikan? Masalah yang diselesaikan itu kalau misal orang kantoran itu naik mobil itu kena macet, lalu harus pakai motor gitu, Mas. Sedangkan orang di Jakarta itu kan kayak banyak pendatang, jadi kebanyakan nggak punya motor kayak gitu, Mas. Oke, baik.
Baik, terima kasih Vidian. Oke, sekarang udah jelas. Jadi, Gojek adalah suatu aplikasi yang mempunyai dua basic design thinking. Yang pertama bisa kita lihat dari yang benar dikatakan Nurhaliza dari sisi tukang ojek dan juga dari sisi customer yang dijelaskan oleh Vidian. Jadi, sebenarnya Gojek itu adalah customer yang benar dikatakan Vidian adalah orang kantoran di Jakarta. Gitu, sespesifik itu. Orang kantoran di Jakarta, nggak di kota lain. Awal mula Gojek. Dan masalah yang diselesaikan benar, orang kantor yang ingin cepat sampai kantor dengan mengetahui biayanya berapa tanpa terkena macet. Gitu. Karena biasanya permasalahan di Jakarta, itu tukang ojek itu harganya itu asal tembak. Kayak kita nggak tahu harga tiba-tiba 60, tiba-tiba 50 gitu. Padahal jaraknya deket. Gitu. Itu masalah yang diselesaikan oleh Gojek. Oke, terima kasih Vidian dan Nurhaliza. Selanjutnya aku mau lagi, ada yang bisa ngejawab tentang Traveloka? Tadi siapa ya? Ada cewek yang mau menjawab. Mungkin bisa ganti ke Traveloka. Traveloka itu siapa sasarannya dan masalah apa yang diselesaikan? Izin menjawab, Mas. Boleh. Siapa Reja? Oke, Mas. Oke, boleh. Kalau menurut saya tuh adanya Traveloka ini mempermudah masyarakat itu untuk memesan tiket, Mas. Kan kalau dulu itu kan harus ribet pesen tiketnya ke bandaranya gitu kan. Jadi kadang tuh nyampe bandaranya itu tiketnya udah habis gitu, Mas. Nah, terus terutama tuh kan kalau permasalahan di tiket, penjualan tiket tuh ada calo-calonya gitu loh, Mas. Jadi tuh masyarakat yang baru pertama kali naik kereta maupun naik pesawat dan lain-lain tuh banyak yang tertipu di sana gitu, Mas. Jadi tuh dengan adanya Traveloka ini kita semua tuh lebih mudah untuk memesan tiket, Mas. Tinggal ngeklik aja transfer gitu, Mas. Oke, baik, terima kasih Reja. Aku izin menanggapi ya. Apa bedanya sama tiket.com? Mungkin Reja boleh menanggapi. Mungkin beda fiturnya kali, Mas. Kalau Traveloka tuh bisa buat apa? Tour itu, Mas. Pesan hotel juga gitu, Mas. Kalau tiket.com ya cuma buat pemesanan tiket. Oke, baik, terima kasih Reja atas jawabannya. Aku mencoba meluruskan ya. Tadi yang dijelaskan Reja adalah suatu konsep dari tiket.com. Tapi dia lebih spesifiknya adalah orang yang ingin jalan-jalan. Dia ingin menyelesaikan masalah seorang traveler. Masalah seorang traveler adalah dia ingin memesan tiket dari jauh-jauh hari karena pada saat dia sudah sampai di tempat hotelnya langsung ada, kendaraannya nggak usah harus calo, nggak usah harus ngantri lagi, seperti itu. Itu permasalahan yang diselesaikan oleh tiket.com. Tapi kalau Traveloka berbeda. Traveloka itu masalah yang diselesaikan pertama adalah orang yang melakukan perjalanan bisnis. Gitu. Teman-teman bisa melihat nggak perbedaan sasaran awal itu bisa membedakan produk gitu. Orang kalau Traveloka tadi orang yang ingin melakukan perjalanan bisnis, apa masalah yang diselesaikan? Masalahnya yang diselesaikan adalah orang perjalanan bisnis biasanya tidak tahu biaya berapa mereka harus melakukan perjalanan ke luar negeri gitu. Dan juga berapa harga transit yang bisa dibayarkan. Karena gini, biasanya masalah transit adalah kalau kita keluar negeri itu kita harus mengantri tiket lagi dan kadang tiketnya itu memang tidak ada sesuai jadwal keberangkatannya. Gitu. Dan juga permasalahan selesaikannya satu lagi adalah rebus di perusahaan itu sangat sulit.
pada saat tiket sudah diajukan duluan, menggantikan biaya itu lebih cepat gitu. Itu masalah yang diselesaikan Traveloka. Jadi beda sasaran akan beda produknya, akan beda layanannya. Walaupun kita bisa lihat sama, tapi sebenarnya berbeda. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ada lagi. Halo Dok, ada yang berani? Halo Dok, kita melihat lebih luas lagi. Ada yang berani lagi? Halo Dok, siapa ingin diselesaikan? Dan Izin siapa mencoba. selesai? Boleh. Kalau dari sasarannya ini pasien yang tidak bisa pergi ke dokter, dan masalah yang diselesaikan ini kadang kan ada lokasi daerah yang dokternya jauh, jadi kita bisa cukup menghubungi melalui ponsel dan berkonsultasi dengan dokter secara langsung karena chatnya terbatas juga. Oke, berarti aku coba ini ya. Aku coba sederhanakan. Berarti masalah yang diselesaikan adalah orang yang ingin ke dokter. Iya. Orang yang ingin ke dokter, masalah yang diselesaikan. Kenapa orang ingin? Maksudnya gini. Orang seperti apa yang ingin ke dokter? Karena sasaran itu harus spesifik. Orang yang sakit, Mas. Orang yang sakit. Sakit seperti apa yang akan menggunakan Halodoc ini? Yang tidak bisa berpergian. Berpergian tuh maksudnya gimana tuh? Berpergian karena banyak definisi. Ada yang karena jauh, karena nggak ada kendaraan, karena apapun. Gimana? Karena apa? Untuk fleksibilitasnya. Jadi untuk lebih mudah itu, Mas. Oke. Berarti orang yang memiliki keterbatasan fleksibilitas. Fleksibilitas itu berarti apa tuh? Apa tadi ya? Tidak punya kendaraan. Atau gimana tadi siapa? Rendiana. Mohon maaf tadi siapa? Halo. Untuk berpindah, Mas. Jadi misalkan tidak bisa pergi keluar untuk menemui dokter atau lokasinya jauh. Jadi dengan adanya Halodoc bisa menghubungi melalui di rumah saja. Oke, baik. Nah, terima kasih Rendiana ya tadi ya? Ya betul kan ya? Iya. Itu, oke, terima kasih. Masalah yang diselesaikan benar, tapi sasarannya salah. Bukan salah sih, kurang tepat. Jadi Halodoc itu menyelesaikan sebenarnya bukan orang fleksibel. Gini, coba bayangkan teman-teman ya, ini juga suatu permasalahan. Orang yang di daerah terpencil kalau menghadapi masalah jangkauan ke rumah sakit, apakah akan menggunakan aplikasi? Maksudnya kita juga terkadang memikirkan sasaran itu, apakah orang ini punya nilai beli atau kita bilang nilai tukar, gitu. Apakah karena gini, mohon maaf, kalau biasanya orang yang memiliki taraf hidup kurang, itu biasanya dia jarang banget menggunakan aplikasi dan juga daya belinya rendah. Gitu. Jadi kita juga harus memikirkan segmentasi orang yang seperti apa nih yang akan membeli produk ini. Gitu. Jadi coba kita bayangkan kelogisan apakah orang seperti itu akan mau beli produk kita. Gitu. Nah, aku coba mencoba meluruskan. Jadi Halodoc, tadi masalahnya itu yang diselesaikan adalah dia ingin berkonsultasi dengan dokter. Gitu. Dan dia ingin mendapatkan obat secepat mungkin. Dan siapa sasarannya? Sasarannya adalah orang yang
tidak mampu untuk berjalan. Dalam arti gini, tapi ini ada rasis sih, tapi gimana ya? Kebanyakan keluarga-keluarga orang-orang kaya itu males untuk mengantarkan kayak kakeknya atau neneknya itu ke rumah sakit, karena dia harus kayak ngegotong naik ke mobil, terus berobat, dapat dokter, gitu. Itu sangat males. Nah, dengan adanya Halodoc, orang itu tidak perlu dibawa ke rumah sakit, tapi dia bisa mendapatkan perawatan dengan segmentasi orang yang memiliki penghasilan tinggi dan keterbatasan secara fisik. Gitu. Jadi bukan orang tidak memiliki kendaraan atau tidak bisa jauh dari rumah sakit, tapi orang yang tidak bisa, gimana ya? Ya pokoknya bukan disabilitas juga. Ya tidak bisa berjalan, tapi teman-teman paham kan maksudnya? Paham kan ya konteks dari Halodoc? Oke, itu balik lagi ke Instagram. Ada yang berani? Dua lagi nih. Ayo kita percepat. Instagram, siapa sasarannya? Apa masalah yang diselesaikan? Ada yang berani? Izin mencoba menjawab, Mas. Oke, boleh. Iya, kalau menurut saya sasaran awal dari Instagram itu orang yang suka berpergian dan bersuah foto gitu, sukanya foto-foto. Habis itu orangnya juga suka untuk nyetak foto. Dengan Instagram ini jadi nggak perlu kayak nyetak foto gitu, jadi bisa secara instan buat upload fotonya di Instagram itu. Jadi Instagram itu juga bisa digunakan untuk memberikan informasi gitu, Mas. Cukup. Oke. Berarti sasarannya siapa? Sorry, tadi siapa? Sasarannya itu orang yang suka bersuah foto begitu, Mas. Menurut Masalahnya? saya. Masalahnya? Masalahnya itu masalahnya apa ya? Itu kayak orangnya itu kalau biasanya suka cetak foto kan, Mas. Itu kan kayak butuh beberapa tahapan. Kalau dengan Instagram itu kayak langsung upload gitu. Oke. Terima kasih Nurinda atas jawabannya, tapi kurang tepat. Aku percepat ya. Instagram, kalian tahu nggak dulu Instagram itu bentuknya kayak Twitter? Dia cuma informasi. Ada yang tahu di sini? Kurang tahu, Mas. Nah, Instagram itu sebenarnya adalah alat untuk bertukar informasi, gitu. Siapa sasaran awalnya? Sebenarnya dia mirip sama Facebook, tapi sasaran awalnya adalah orang-orang di daerah, aduh aku lupa lagi. Orang-orang di suatu daerah yang ada di Amerika itu agar bisa mendapatkan informasi secara cepat. Misalnya ada kebakaran, ada apa lagi? Ada misalnya padam listrik atau apapun, itu dari Instagram. Gitu. Jadi sasarannya adalah orang di daerah tersebut yang memiliki keterbatasan atas informasi. Masalahnya yaitu keterbatasan informasi, yang diselesaikannya adalah informasi lebih cepat. Gitu. Oke, Facebook kita juga semua sudah tahu, mari kita skip aja. Dan ini contoh empathize yang pertama, pra-empathize. Itu pertama kita menyatukan passion, expertise, dan market. Gitu. Passion, expertise, dan market. Jadi kita harus tahu passion dari satu kelompok itu apa aja, terus kemampuan dari teman-teman yang ada dalam tim itu apa aja, dan seberapa market yang bisa digarap.
Ini contoh-contohnya dulu sebelum kita latihan habis ini. Selanjutnya sektor. Nah, sektor pemilihan karena bisnis itu banyak sektornya, ada kesehatan, kuliner, perhotelan. Teman-teman juga harus tahu challenge dan opportunity atau tantangan dan peluang. Gitu. Teman-teman harus tahu bahwa di bidang kesehatan itu ternyata ada mafia, regulasinya berlibat dan lain-lain. Dan opportunity-nya itu kalau teman-teman juga harus tahu. Dan dicocokkan dengan passion dan expertise teman-teman. Gitu. Dan ini datanya bisa dicari secara primer dan sekunder. Karena kita di sini startup atau bisnis yang berbasis design thinking itu pasti selalu menggunakan data. Makanya teman-teman kalau belajar mata kuliah apa ya tentang database dan data mining itu ya? Aduh, aku lupa lagi. Yaitu peminatan ini, peminatannya apa ya? Ya aku lupa lah. Pokoknya ada agrotech, kalau dapat itu coba perdalam, itu penting banget sih. Gitu. Terus penentuan sektor, terus juga empathize. Ini contoh salah satu data yang aku gunakan di startupku di bidang pendidikan. Ya, walaupun tidak kelihatan sih, tapi aku mengukur banyak hal gitu, kayak seberapa orang minat ini, minat itu, nggak suka ini, nggak suka itu, masalahnya apa, dan ininya apa, gitu-gitu. Dan ini juga salah satu, jadi ini bukan digunakan startup aja, tapi komunitasku, aku juga lagi bangun komunitas, namanya Sun, ini juga berbasiskan data. Aku selalu cari data di risetnya McKinsey, terus ya ini bisa contohnya bahwa ternyata komunitas yang terbuat aja, walaupun dilihat ya sesimpel itu risetnya sangat mendalam. Kayak aku harus mempelajari Gen Z, karena sasaranku generasi Z. Gen Z itu orangnya seperti apa yang dia senangi, apa yang dia tidak sukai, yang seperti apa, behavior-nya seperti apa, gitu-gitu. Itu aku perdalami betul sehingga aku bisa membuat suatu produk yang cocok untuk Gen Z tersebut, gitu. Dan sebenarnya masih banyak data-data yang lainnya, cuman nggak aku publish karena beberapa itu menjadi data kunci. Terus oke, kita coba praktek. Ada yang volunteer yang mau ada yang mau kita coba tentang empathize ini kayak gimana? Ada yang bersedia siapa? Satu orang aja. Ada yang bersedia? Nggak ada? Halo? Izin bertanya, Mas. Ini untuk idenya itu nanti yang belum pernah ada atau kalau yang sudah ada itu boleh? Nah, itu tergantung tujuan kalian. Tujuan kalian ingin benar-benar ini menjadi bisnis atau untuk menyelesaikan satu matkul ini? Gitu, tujuanmu apa? Siapa tadi? Siapa ya tadi ya? Iza, Mas. Iza. Iza, tujuanmu ini untuk membuat suatu bisnis atau menyelesaikan satu mata kuliah ini? Mungkin kalau yang terpikirkan sekarang itu mungkin lebih ke contoh aja sih dari mungkin dari yang tadi sudah dari awal sudah dijelaskan terkait permasalahan, sasaran. Jadi yang terbayang di otak saya sekarang itu mungkin beberapa aplikasi kayak sasarannya itu siapa, terus alasannya itu apa, dalam hal apa, dan kenapa. Mungkin cuma itu sih, Mas. Jadi hal-hal yang sudah ada sih. Oke. Kalau gitu, kalau kamu terbayang gitu, kita bayangkan suatu produk yang baru. Apa yang ada di kepalamu? Siapa yang mau kamu bantu? Mungkin kalau sekarang mungkin yang ingin aku bantu mungkin orang yang memiliki minat membaca, minat di bidang literatur seperti itu. Orang yang ingin minat literatur. Oke, kita perdalam lagi ya. Karena siapa yang ingin kita bantu itu spesifik. Umurnya berapa yang mau kamu bantu? Untuk umurnya mungkin dari usia 17 tahun ke atas. 17 tahun ke atas tuh berapa? Harus ada
min dan maksnya. Oke, mungkin sekitar usia produktif, mungkin dari 17 tahun sampai 40 tahun mungkin, Mas. 17 sampai 40. Oke. Berarti kita coba definisikan orang yang apa tadi? Memiliki minat baca. Sorry, gimana tadi? Iya, yang memiliki minat membaca seperti itu, Mas. Minat membaca dengan usia 17 sampai 40 tahun di daerah mana? Mungkin untuk di daerah mananya mungkin kalau boleh dibilang mungkin di Indonesia, Mas. Indonesia. Iya. Indonesia bagian mana yang kamu mau selesaikan? Mungkin di negara Indonesia di wilayah-wilayah tertentu yang dengan akses internet yang sudah dapat dikatakan mudah. Mudah. Iya. Oke, kita cuma sampai situ ya segmentasinya, karena kalau kita biasa mendefinisikan suatu sasaran itu biasa sampai ke hal psikografis. Psikografis itu gini, kayak di daerah Jawa itu berbeda psikologinya atau habitnya atau behaviornya dengan yang ada di Sumatera, terutama dari minat baca. Mungkin di Jawa lebih banyak orang yang lebih minat baca daripada yang di Sumatera, dan itu ada alasannya, gitu. Jadi teman-teman harus tahu secara demografis, topografis, dan juga psikografis. Karena ini sangat ribet, tapi aku mencoba teman-teman yang penting paham dulu gitu. Oke. Tadi ada 3, berarti secara demografis, Tadi secara demografis orang yang suka minat membaca usianya 17 sampai 40 dan Indonesia dengan daerah internet. Misalnya kita ambil permudah lagi Jawa Timur di Jember, gimana, Iza? Boleh, Mas. Oke, di Jawa Timur. Oke, apa alasannya sekarang? Kenapa kamu memilih usia tersebut? Enggak gini. Kenapa kamu memilih usia 17 sampai 40? Mungkin untuk alasan saya sendiri, karena mungkin saya cukup minat untuk membaca, tapi minat saya itu di fiksi, bacaan fiksi. Dan mungkin kalau masalah dari beberapa tahun yang lalu itu, kayak kadang itu bingung, Mas. Kalau misal udah tamat baca satu novel, itu bingung mau baca buku apa selanjutnya. Sedangkan kadang itu masih nyari review atau ulasannya di internet itu kadang ada, kadang nggak ada gitu. Dan juga mungkin kalau yang saya pikirkan sekarang nggak hanya di fiksi saja, cakupannya mungkin bisa fiksi dan non-fiksi. Ya alasannya itu untuk mempermudah orang yang punya minat baca agar mungkin nantinya bisa lebih mudah mencari buku apa atau buku apa yang direkomendasikan yang bisa dibaca selanjutnya sesuai dengan minat, tapi mungkin nanti dilengkapi dengan ulasan atau review dari pengguna-pengguna lain. Seperti itu, Mas. Oke, bagus Iza. Aku suka banget caramu menyampaikan pendapat. Tapi mungkin sedikit saran dari aku. Coba Coba bahasanya jangan sampai ke solusi. Tadi kamu udah sampai solusi bahwa tadi kamu menyatakan orang bisa mendapatkan informasi tentang buku apa yang kayak rekomendasi buku yang dibaca selanjutnya. Gitu. Itu udah solusi dan itu sangat dihindari dari design thinking ini. Kita tidak boleh memikirkan seperti apa yang kita mau. Gitu. Itu sangat dihindari. Dan tadi jawabanmu yang satu lagi itu adalah dalam hal apa, itu mungkin menjawab dalam hal apa ya, bukan alasannya. Dalam hal kesulitan, hal itu kan masalah ya berarti ya. Kesulitan mencari mencari rekomendasi buku yang ingin dibaca selanjutnya. Itu. Tapi tadi alasanmu belum, kenapa 17 sampai 40 itu belum kejawab. Apa alasanmu? Mungkin bisa dijawab. Iya, Mas.
untuk alasan di 17 sampai 40 sendiri ini mungkin karena termasuk ke usia produktif ya. Mungkin untuk usia 17 sampai 20-an tahun mungkin tertarik untuk membaca fiksi ataupun non-fiksi juga bisa, dan juga mungkin usia 30 tahun, 40 tahun itu mungkin selera bacaannya sudah agak berbeda dengan yang berusia 20-an seperti itu. Mungkin itu sih, Mas. Oke, itu bisa menjadi satu alasan. Itu bisa jadi satu alasan, tapi datanya harus primer. Kamu berarti harus wawancara ke orang, apakah memang seperti itu. Gitu. Tapi kamu harus juga diperkuat data sekunder. Misalnya gini, data sekunder yang kita butuhkan, umur itu biasanya aku untuk menentukan berapa banyak yang bisa aku scalable. Dalam scalable itu gimana ya? Berapa banyak uang yang nantinya bisa aku hasilkan dari suatu produk ini. Contohnya, aku punya komunitas tentang pengabdian masyarakat. Terus umur yang aku sasar generasi Z, angkatan 95 sampai 2005. Nah, alasannya kenapa? Karena jumlah penduduk yang ada di Indonesia saat ini, angkatan 995 sampai 2005 itu, jumlahnya ternyata kedua terbesar yang ada di Indonesia. Gitu, karena yang paling pertama adalah milenial atau generasi apa tuh? Z, Y. Ya pokoknya milenial itu yang pertama yang terbanyak saat ini. Nah, aku mengambil berarti aku juga tahu berapa ribu yang termasuk usia 95 sampai 2005. Itu alasan untuk kita umur tuh untuk menentukan berapa scalable yang kamu bisa dapatkan, berapa orang yang bisa berapa orang bisa kamu ambil untuk pasarmu. Itu gunanya umur. Terus, oke, terima kasih Iza, bantu aku lagi coba. Kenapa kamu menentukan daerah di Indonesia yang punya internet? Untuk pertanyaan itu mungkin alasannya karena nanti, ini tapi lebih ke solusi ya, Mas. Kan Nah, tadi nggak itu boleh. tidak boleh. Iya, makanya itu yang nggak boleh. Dan itu biasa, karena ini Iza, bukan kamu aja yang berpikir seperti itu. Ya mohon maaf, kemarin aku juga diskusi sama Pak Wildan. Pak Wildan juga punya bisnis dan berkonsultasi dengan aku, dan dia mencoba menemukan solusi, dan masalah itu tidak match, tidak problem and solution fit. Jadi juga bingung, dan itu memang tidak bisa. Gitu. Dan saat ditanya dia udah ditemu solusinya, kita balik ke siapa pasarnya dan berapa yang bisa di scalable, itu tidak bisa menjawab itu. Dan itu memang permasalahannya, sehingga kamu tidak bisa mendapatkan produk yang benar-benar fit. Gitu. Tapi kalau kamu bisa, alasan bisa di Jawa Timur, di Jember, karena toko buku di Jawa Timur itu sedikit, misalnya. Terus yang kedua, kamu harus punya data minat baca di Jember itu berapa banyak, gitu. Terus berapa orang yang punya buku online, berapa banyak orang yang beli buku di Jember secara online, gitu. Itu 3 data itu menjadi penting. Itu alasan kamu bisa kenapa kamu menentukan di Jember. Gitu. Itu salah satunya. Dan masih banyak data pendukung lainnya. Oke, tapi sejauh ini udah bagus. Oke. Dalam halnya membantu orang masalahnya adalah orang yang ingin membaca buku tapi tidak tahu membaca buku apa selanjutnya. Oke, kenapa seperti itu, Iza? Maksudnya, kenapa itu menjadi penting? Masalah tersebut harus diselesaikan. Mungkin kalau kenapa itu menjadi penting, mungkin kembali lagi ke ini sih, Mas. Mungkin kembali ke hobi atau kegemaran masing-masing. Contohnya aja, misal ada orang yang punya hobi atau ketertarikan membaca. Nah, semisal
dia udah kehabisan bahan bacaan atau semua buku sudah dia baca, tapi dia belum menemukan rekomendasi dari buku apa yang selanjutnya harus dia baca, itu biasanya gimana ya? Kayak greget gitu loh, Mas. Kalau misal nggak tahu harus baca buku apa selanjutnya. Jadi mungkin bisa membantu di hal itu. Oke, baik. Terima kasih Iza. Oke, itu harus divalidasi. Dan kenapa ini? Di jawabannya adalah di-define. Karena waktu udah mau habis ya. Nah, aku coba percepat. Nah, define ini adalah proses memvalidasi masalah. Tahapan yang dilakukan adalah kita melakukan pengamatan kepada sasaran, melakukan wawancara, dan merasakan sebagai sasaran. Gitu. Terus, oke, aku mau coba contohin sedikit lagi. Yang ini yang menarik. Bahwa aku mau menyatakan bahwa produk itu, maksud inovasi itu nggak selalu produk. Oke, ada yang bisa membantu aku tentang menjawab siapa sasaran dari BRI Link dan apa masalah yang diselesaikan. Ada yang bisa menjelaskan atau menjawab? Izin menjawab. Boleh, siapa? Nurinda, boleh. Iya, izin mencoba menjawab, Mas. Untuk agen BRI Link ini, sasaran awalnya itu masyarakat di pedesaan yang jauh dari kayak apa ya, jauh dari BRI yang kayak di pusat sama di kota-kota kayak kantor BRI gitu, Mas. Sasarannya itu masyarakat yang ada di desa. Masalah yang diselesaikan itu jadi masyarakat yang di desa maupun di pelosok itu tetap bisa melakukan transaksi, Mas. Begitu. Oke, aku suka banget Nurinda, bener banget. Ini baru benar, ini benar-benar tepat. Jadi BRI Link adalah sebuah sistem yang dibuat untuk sasarannya adalah masyarakat di daerah kepulauan awalnya. Gitu. Jadi sebelum dia ke pedesaan, karena kalau udah pedesaan itu kayak udah scalable dari BRI Link, tapi sebenarnya dia adalah di masyarakat kepulauan. Di mana ternyata menurut data masyarakat kepulauan itu memiliki banyak duit, tapi tidak ditaruh di bank. Dan BRI melihat bahwa apabila ditaruh di bank, dia per bulan kan bisa ngambil untung 15.000. Coba berapa banyak kepala di pulau tersebut yang menaruh ke bank, terus per bulan dia dapat 15.000 potongan untuk menaruh di bank. Gitu. Dan masalah yang diselesaikan benar. Secara psikografis, itu orang yang di daerah pedesaan atau kepulauan, itu males menaruh di bank karena dia itu berpikir bahwa bank itu hanya untuk orang kaya. Padahal sebenarnya mereka juga punya tabungan kayak 50 juta di bawah kasur, di lemari itu hal yang biasa 3 juta gitu di bawah kasurnya gitu. Itu benar masalah yang diselesaikannya adalah orang yang ingin menyimpan duitnya. Gitu, bagus banget Nurinda. Oke, aku mau nunjukkan ini startup baru yang baru temanku ini Istora. Nah, Istora ini adalah sebuah startup sistem. Nah, ini mengapa menjadi penting tadi awalnya menemukan masalah. Dia berangkat dari sasarannya orang yang suka olahraga. Dan masalah yang ingin diselesaikannya adalah orang yang suka olahraga itu biasanya rata-rata nggak mau sendiri. Jadi dia harus membutuhkan teman. Dan mencari teman untuk berolahraga itu sangat sulit. Gitu. Jadi masalah yang diselesaikannya adalah menemukan siapa teman yang enak diajak olahraga. Kayak ibarat kalau kita permudah lagi bahasanya adalah kalau Tinder, teman-teman tahu Tinder kan? Tinder adalah aplikasi menemukan jodoh. Nah, kalau ini hampir sama seperti Tinder, tapi menemukan orang yang satu minat olahraga. Nah, itu masalah yang diselesaikan. Tapi tahu nggak teman-teman, Anda bisa nebak nggak? Dari masalah dan solusi tersebut, apa produk yang dijual? Ada yang berani menjawab? Ada yang berani nebak? Dari orang yang suka olahraga, masalah yang diselesaikannya orang yang ingin bertemu teman olahraga, apa produk yang dia jual di Istora ini? Ada yang bisa nebak? Ayo siapa? Akun premium?
Akun premium untuk halo siapa tadi? Akun premium untuk bertemu dengan orang yang lebih expert mungkin. Kurang tepat. Ada lagi yang bisa menjawab? Kebutuhan olahraga, Mas. Kebutuhan olahraga itu seperti apa tuh? Kayak misal orang mau jogging, nah itu kan butuh sepatu. Nah, di situ jual sepatu. Oke, tipis benar, hampir benar karena ada salah satu lainnya seperti itu, tapi bukan itu. Ada lagi yang bisa menjawab, satu orang lagi. Itu tipis tapi hampir benar. Tapi ada yang lebih esensial daripada itu produk yang ditawarkan. Ada yang bisa? Izin mencoba menjawab, Mas. Boleh, Niken. Iya, apa produknya? Iya, produknya apa? Yang ditawarkan? Produknya itu bisa apa itu namanya kayak apa kayak booking tempat gym gitu, Mas mungkin. Benar banget. Benar, terima kasih Nurindah Niken. Produk yang ditawarkan adalah suatu jasa untuk nge-booking tempat. Jadi dari proses pencarian, ngedefine itu, ternyata orang habis bertemu teman, dia ingin olahraga bareng selanjutnya. Next step-nya dia akan olahraga bareng. Dan di mana? Makanya dia menawarkan produk utamanya adalah booking tempat olahraga. Seperti itu. Oke, paham kan ya? Jadi teman-teman tadi jangan disepelekan bahwa kayak tadi ide dari Iza itu kayak ngapain sih cuman buku doang gitu. Buku minat terus merekomendasikan buku, tapi produk yang dihasilkan next step-nya apa? Itu nanti ada di proses ideation atau ideate. Itu berbeda nanti produk yang bisa ditawarkan. Nah itulah makanya pentingnya design thinking, terutama empathize dan define. Gitu. Jadi produk yang bisa ditawarkan macam-macam. Dan produk yang kedua dari Istora ini, betul kata Vidian, dia menawarkan, sebenarnya dia bukan menjual barang sih, tapi dia kerjasama sama, jadi dia kayak marketplace untuk toko olahraga, kayak ada sepatu, ada baju, ada perlengkapan lainnya. Dia kerjasama sama brand-brand tersebut. Gitu. Dan dia mendapatkan, ya kayak marketplace pasti dapat potongan untuk dia untung menggunakan aplikasi tersebut. Gitu. Paham ya teman-teman, dari masalah seperti itu kayak cuman kalian kepikir nggak sih cuman menemukan temen yang suka olahraga gitu. Kan sepele nggak sih? Itu menurutku sangat sepele, tapi produk yang ditawarkan itu sangat wah menurut aku. Dan dia salah satu yang sudah dari kami di pelatihan startup itu yang udah mendapatkan pendanaan, udah dapat investor. Gitu. Walaupun belum IPO, tapi udah mendapatkan investor. Itu lumayan untuk pengembangan. Oke, satu lagi. Ini Maxmore. Maxmore ada yang bisa menjawab sasarannya siapa dan masalah apa yang diselesaikan? Satu lagi. Halo, teman-teman. Ada yang bisa? Satu lagi Maxmore. Ada yang bisa? Kayaknya itu doang. Ada lagi siapa? Izin bertanya, Mas. Mas, Oke. Boleh, gimana? Tadi ada 2 orang. Aku nggak tahu namanya siapa. Iya, Maxmore itu apa, Mas? Maxmore itu suatu jasa di bidang marketing. Sektornya dia marketing. Dia menawarkan jasa di bidang marketing. Marketing, social branding, sama brand value. Maxmore. Ada yang bisa menjawab siapa sasarannya? Kalau di bidang marketing, masalah yang diselesaikan apa? Tadi siapa satu lagi ada suara cewek kayaknya.
Halo guys, ada yang bisa menjawab? Maxmore. Oke, nggak ada. Aku coba jawab aja. Nah, jadi Maxmore adalah suatu jasa yang menawarkan kepada perusahaan yang ingin mengelola bisnisnya secara online. Dan dia membantu branding dan marketing secara online. Jasa yang ditawarkannya adalah ya dia mengelola web dan sosial media dari suatu brand tersebut. Itu Maxmore. Gitu. Sasarannya berbeda karena dia B2B, itu perusahaan, dan masalah yang diselesaikan masalah tidak ada kemampuan perusahaan yang mampu mengelola sosial media dan branding. Gitu. Maxmore. Oke, mari kita coba lagi Iza. Masih ada Iza? Masih ada, Mas. Oke, kita lanjut nih. Kita coba lagi, tadi udah alasannya itu seperti itu dan sasaran seperti itu. Need to do. Nah, need to do ini proses cara memvalidasi. Nah, apa yang kamu lakukan saat kamu tidak tahu untuk mencari buku apa atau rekomendasi buku yang kamu butuhkan? Kamu ngapain biasanya? Biasanya kadang baca ulang buku yang sudah dibaca sebelumnya. Terus, apa lagi? Terus selain baca ulang itu juga sambil nyari-nyari referensi buku lain juga, Mas. Di mana? Di internet. Oke, pertama, mencari buku di internet, mencari rekomendasi buku di internet. Terus, di mana lagi? Di Instagram. Di Instagram. Oke, satu lagi. Dan aplikasi Goodreads. Goodreads. Oke. Berarti saat Iza tidak tahu buku apa yang ingin dia baca selanjutnya, dia biasa menggunakan mencari di internet, mencari di Instagram, dan menggunakan Goodreads. Itu. Oke. Nah, terus kita bedah lagi. Mana hal yang utama yang kamu lakukan? Kayak mana yang sering kamu saat kamu nggak tahu buku rekomendasi, pakai internet dulu, pakai Instagram, atau mungkin lebih sering pakai Instagram sih, Mas. Instagram. Terus yang kedua? Yang kedua internet. Internet. Yang ketiga Goodreads. Oke. Nah, dari masing-masing aku mau tahu Instagram. Ini teman-teman bisa diperhatikan cara memvalidasinya. Aku mencoba validasi dari Iza. Kalau dari Instagram, hal apa yang kamu nggak sukai atau paling kesulitan bagimu saat kamu mencari rekomendasi buku di Instagram? Mungkin kalau saya kan nyarinya biasanya dari hashtag gitu, Mas. Nah, itu kadang kalau hashtag kan munculnya itu dari semua negara sih. Jadi semua negara yang bisa akses Instagram. Jadi kadang itu ada yang bahasanya itu bukan bahasa Indonesia gitu. Jadi lebih ke itu sih, mungkin kurang suka di nggak ngefilter Indonesia aja. Oke, itu jawaban yang bagus, aku suka banget. Oke, yang pertama adalah masalah atau kesulitannya adalah tidak cocok, rekomendasi tidak cocok sesuai negaranya. Oke, atau kamu inginnya pokoknya Indonesia pokoknya. Seperti itu yang sangat menyakitkan. Yang kedua apa lagi? Yang membuatmu kesulitan atau membuat kamu kayak kesel banget gitu saat mencari buku rekomendasi di Instagram. Mungkin cuma itu aja sih, Mas. Nggak ada lagi? Atau misalnya ternyata di Instagram itu direkomendasinya itu tidak sesuai, dalam arti pas aku baca nggak bagus-bagus banget gitu. Iya, itu bisa sih, Mas. Karena kan ulasan dari setiap orang itu penilaiannya pasti beda-beda sih. Jadi mungkin ada ulasan yang terlalu melebih-lebihkan kadang.
Oke, berarti resensi tidak sesuai. Maksud rekomendasi dan resensi tidak sesuai. Terus yang satu lagi, ada nggak satu lagi yang membuatmu nggak suka baca rekomendasi buku di Instagram? Apa? Bahasa yang digunakan. Kenapa bahasanya? Kalau untuk baca resensi buku, review atau ulasan itu lebih suka baca yang bahasanya benar-benar pakai bahasa baku daripada yang pakai bahasa sehari-hari. Oke, berarti permasalahan di resensinya adalah penulisan resensi itu biasanya tidak bahasa baku dan mungkin lebih lanjutnya kamu nggak baku jadi sulit nggak dimengerti. Gitu maksudnya. Kalau bukan sulit dimengerti Mas, tapi mungkin ngerasanya lebih cocok menggunakan bahasa baku gitu, karena kan kayak lagi nggak ngobrol sama temen gitu. Oke, berarti aku bisa simpulkan berarti masalahnya ini adalah kecocokan bahasa yang digunakan berarti ya. Oke, berarti dari 3 masalah itu, mana yang benar-benar paling painful, yang mana paling benar-benar membuatmu kesal dari 3 itu? Dari tidak sesuai negaranya, tidak sesuai yang direkomendasi atau kayak apa ya, ratingnya tidak sesuai lah sama bahasa yang digunakan. Mana yang membuatmu sangat kesel? Yang pertama, Mas. Yang pertama, yang tidak sesuai negaranya. Oke, itu kita sudah menemukan suatu poin dari masalah yang bisa dialami Iza. Nah, lalu apa yang kamu suka, Gin? Apa yang membuat kamu senang atau suka saat kamu mencari rekomendasi di buku di Instagram? Yang bikin menarik itu kalau di Instagram kan aplikasinya itu aplikasi yang visual. Jadi kalau orang rekomendasikan buku di Instagram biasanya itu disertai dengan foto-foto bukunya yang menarik. Jadi itu bikin tertarik secara visual gitu dari awal pas pertama lihat. Oke, dari foto bukunya menarik. Oke, ada lagi yang kamu suka lagi? Mungkin bisa dicari dengan lebih spesifik pakai hashtag itu, Mas. Oke, bisa lebih spesifik. Yang ke satu lagi, ada nggak yang kamu suka? Nyari buku di Instagram. Mungkin bisa langsung berinteraksi sama yang punya akun. Bisa berinteraksi, maksudnya bisa kamu tanya-tanya gitu? Iya, seperti itu, Mas. Emang biasanya kamu nanya apa pas di buku itu? Biasanya kan kalau di Instagram itu dulu sempat ini ya kayak ikutan komunitas buku gitu. Jadi ya tanya-tanya mungkin kayak lebih ke apa ya? Lebih ke kalau alur kan kayak spoiler ya. Ya mungkin lebih ke alurnya sih Mas, meskipun itu bukan spoiler ending tapi mungkin alur yang aku tanyakan terus apa menariknya dari buku itu mungkin kayak gitu sih Mas. Oke, berarti aku bisa ambil, berarti kamu bisa mendapatkan informasi mengenai buku tersebut yang kamu suka, gitu ya? Berarti 3 hal tersebut. Oke, dari ketiga itu mana yang paling kamu suka? Yang pertama tadi, gambar yang menarik. Gambar yang menarik. Tertarik. Nah, oke, terima kasih Iza. Nah, jadi teman-teman itu nanti satu-satu ditanyain tadi, yang internet juga ditanyain, yang di mana di Goodreads itu ditanyain. Itu gitu cara. Nanti teman-teman tinggal mengelompokkan saja mana yang paling disukai dan mana yang paling tidak disukai. Dan itu teman-teman define ini minimal itu kemarin aku 30 orang itu udah cukup untuk 30 orang. Jadi teman-teman tanya ke 30 orang pertanyaan yang sama seperti itu. Sehingga bisa mengkelompokkan lagi mana yang bisa disukai. Karena gini, kenapa define itu menjadi penting? Dalam membuat suatu aplikasi atau produk nantinya kita tahu bahwa berarti ternyata kalau orang-orang suka, berarti orang melihat buku itu nanti ternyata banyaknya udah dikelompokkan itu banyaknya pertama dari covernya dulu. Oke, berarti kan itu kita pasti membuat produk pasti nanti layanan yang pasti covernya dulu kita pasti perbaiki. Itu salah satu contohnya. Itu kenapa menjadi penting. Gitu. Itu nanti banyak decision making teman-teman yang dapat mata kuliah DSS itu sangat berguna banget itu decision making gimana dari data itu kita membuat suatu keputusan.
itu bagus, bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, itu. Oke, jadi seperti itu teman-teman dari mengenai design thinking, karena dibatasi waktu dan juga nggak sampai ideate dan prototype. Jadi kita ngebahas tentang design thinking, empathize, dan define. Ada yang ingin ditanyakan? Atau kurang jelas teman-teman? Boleh ditanyakan? Izin bertanya, Mas. Boleh. Ya, jadi gini, Mas. Gimana? Yang saya dengarkan dari tadi kan untuk proses design thinking itu kan kalau di pandangan saya kayaknya sangat panjang sekali ya. Harus harus ngumpulin data ini dan itu. Biasanya butuh berapa lama sih, Mas? Apakah sampai tahunan ataupun bulanan untuk menemukan produknya seperti apa gitu? Atau tiap orang prosesnya beda-beda? Seperti itu. Makasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Tadi Fakhrul ya? Fatkur, Mas. Fakkur. Oke, Fakkur, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, aku jawab. Problem solution fit itu adalah suatu yang dicapai tahunan. Dan itu suatu hal yang berubah. Karena gini, ketika kamu menentukan masalah dan itu tidak worth it diselesaikan, kamu harus cari jalan lain untuk menemukan masalah lainnya atau merubah sasarannya. Dan itu biasanya tahunan. Untuk Gojek yang aku tahu, dia problem solution fit itu 5 tahun. 3 tahun. Traveloka itu 5 tahun. Terus Bukalapak itu 2 tahun. Itu macam-macam. Sebenarnya jadi tergantung kepintaran dan keahlian teman-teman untuk membaca data, mengolah data. Gitu. Itu Fahrul, apakah sudah jelas? Ya, baik, Mas. Jadi kan kalau itu nanti kan tujuannya untuk membuat suatu bisnis ya. Sedangkan untuk di mata kuliah ini kan sangat pendek ya, Mas. Jadi kalau kemungkinan dari mata kuliah ini untuk dilanjutkan itu kan juga masih panjang ya, Mas. Jadi apakah bisa dipercepat, Mas? Dengan tujuan untuk menyelesaikan mata kuliah terlebih dahulu, nanti setelah itu baru bisa dilanjut seperti itu. Oke, terima kasih Fahrul atas jawabannya. Jadi makanya aku tadi menanyakan kepada Iza, apakah ini emang tujuannya untuk membuat bisnis atau untuk menyelesaikan mata kuliah aja. Sebenarnya kalau untuk menyelesaikan mata kuliah aja, ya teman-teman ya apa yang ada di pikiran teman-teman dan benar-benar solid itu aja diajuin. Menurutku seperti itu. Untuk lebih lanjutnya kalau mau jadi bisnis, ya silahkan dilanjutkan. Gitu aja sih simpelnya. Kalau enggak ya tinggal berhenti. Udah gitu aja. Oh, jadi kalau misal kan kita ada tujuan untuk dilanjutkan ya, Mas. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa mata kuliah ini penting untuk diselesaikan, Mas. Kalau seperti itu, apakah untuk di mata kuliah ini kita hanya untuk coba-coba dengan tujuan menyelesaikan? Nah, setelah itu baru kita tekuni setelah mata kuliah ini selesai, atau apa ada solusi lain, Mas? Terima kasih. Kalau aku pribadi ya itu tergantung kamu sih Fahrul. Maksudnya emang kamu dari sini karena gini. Menurutku kalian sangat beruntung pada saat Pak Wildan dosennya, karena beliau juga sedang merintis bisnis dengan menggunakan design thinking. Dan kalian pasti akan diarahkan untuk itu. Minimal kalian tahu proses-proses tahapannya. Jadi sebenarnya kalian di sini ibaratnya di IPP ini udah belajar aja gitu. Dan nanti ya kalian mau teruskan ya silahkan aja sih gitu sih sebenarnya. Dan kalian bisa sharing-sharing sama Pak Wildan itu sangat enak banget menurutku. Gitu. Oke, Mas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Apa sudah jelas? Atau gini teman-teman, kalau emang teman-teman berminat untuk berbisnis atau apapun, mungkin kita bisa bekerja sama atau bermitra, karena aku juga ingin ada di sektor pertanian.
gitu. Untuk bisnisnya, kalau ada teman-teman tertarik dan serius, itu kita bisa bekerja sama atau bermitra. Silahkan aja. So, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh iya, sebelum ada ini, jadi teman-teman, design thinking ini tidak mutlak, karena ada kekurangannya bahwa memang keputusan yang diambil tidak bisa cepat. Gitu. Jadi teman-teman harus pintar-pintar mana bisnis yang bisa menggunakan design thinking atau business thinking. Gitu. Karena nggak semua harus pakai business thinking, kadang nggak semua harus pakai design thinking. Dan biasanya pakai design thinking adalah sektor teknologi. Perusahaan teknologi itu pasti pakai design thinking, karena nggak bisa nggak pakai design thinking. Gitu. Kalau teman-teman mau bisnis kayak tadi, kayak Reja, kayak apa, itu nggak terlalu perlu untuk design thinking. Gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Dari saya cukup, Mas. Dari saya juga cukup, Mas. Berarti cukup semua ya. Nah, semoga teman-teman bisa tahu dan membantu teman-teman dalam proses membangun bisnis, tidak hanya menyelesaikan mata kuliah saja, tapi bisa membangun bisnis. Gitu. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, dan aku membuka diskusi buat teman-teman ingin tahu lagi lebih dalam tentang design thinking, itu boleh. Terus juga kalau kita mau bermitra sebagai mitra bisnis atau teman bisnis, itu juga boleh. Nanti kita bisa coba. Itu aja. Selebihnya saya berikan ke Pak Wildan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Oke, baik. Suara saya jelas ya, teman-teman? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Tadi barusan apa yang disampaikan oleh Mas Olaf itu, kalau meminjam istilah orang-orang itu isinya daging banget, begitu ya. Berkat bantuan Mas Olaf, lewat bantuan fasilitasi dari Mas Olaf juga kita akhirnya tahu bahwasanya design thinking ini begitu luar biasanya ya, apalagi ketika kita berpusat pada problem. Saya ingat betul apa yang dikatakan oleh Olaf itu, semakin besar masalah yang akan diselesaikan, maka besar itu nanti bisnisnya akan berkembang begitu. Tergantung masalahnya seperti apa. Tadi kita juga terkait dengan design thinking, tadi ada beberapa bentuk validasi. Jadi intinya define empathize dan define ya, Mas Olaf ya. Kita muter di situ dulu aja, karena kalau itu tidak valid maka kita akan kembali lagi ke situ ya. Kalau pernah saya diskusi dengan Olaf, ketika empati dan juga defense tidak beres, tidak totalitas dalam mencari data, dalam melakukan validasi, maka itu tidak akan jadi begitu ketika dalam fase terakhir itu testing. Sehingga harus muter di situ aja. Nah, terkait dengan mata kuliah IPP sebenarnya mungkin untuk di kelas saya saja ya. Kalau saya untuk bisa mempengaruhi kelas lain itu nanti birokrasinya agak sedikit panjang. Bagi saya pribadi, untuk terkait dengan pola berpikir design thinking ini sangat menarik ya. Kalau kita kaitkan dengan IPP ini, kalau dari saya pribadi yang terpenting adalah bukan goalnya, bukan output jadinya, tapi gimana teman-teman itu benar-benar bisa make design thinking ini, karena ya emang harus punya pengalaman, harus berani nyoba. Perkara nanti berlanjut menjadi sebuah bisnis buat kalian ke depannya setelah IPP, alhamdulillah. Ketika memang itu tidak masalah. Yang penting teman-teman sudah punya pengalaman untuk berpikir beralur dengan menggunakan design thinking itu tadi, gitu ya. Bahkan tadi saya sempat memperhatikan Mas Olaf di bagian akhir tadi itu, saya kepikiran juga. Jadi di kita kan ada beberapa bentuk funding ya. Baik itu funding yang dalam tanda kutip seperti PKM ataupun yang lainnya. Kalau di dosen ada skema untuk namanya PPBI, perusahaan pemula berbasis inovasi. Saya barusan kepikiran, mungkin nanti kita melihat ketika apa yang kalian buat ini secara problem benar-benar emang sangat-sangat harus diselesaikan, dan
dan benar-benar sesuai dengan kerangka itu, dan itu memang sangat menarik untuk dikembangkan, tidak masalah, itu nanti akan saya bantu untuk kita angkat di PBBI. Jadi istilahnya eksekutornya kalian begitu. Saya cuma membantu untuk bisa mengakses dana itu. Asalkan kalian sungguh-sungguh, tidak cuma sekedar yang penting dapat project begitu. Enggak. Saya akan bantu. Tapi nanti kita lihat juga nanti di akhir, dan nanti pun saya akan coba terus konsultasi dengan Mas Olaf perkembangannya untuk di kelas ini bagaimana. Siapa tahu nanti ada mungkin yang menarik mungkin gitu Mas Olaf ya, yang mungkin dari teman-teman ini berpikir ada yang menarik dan itu layak untuk bisa dikembangkan. Sehingga eman kalau itu hanya berhenti di sekedar nilai IPP yang nggak kepake juga buat pekerjaan gitu ya. Nah, jadi paling nggak ide itu eman kalau hanya dikubur ya. Tapi nanti kita lihat gimana hasil akhirnya. Senyampang outputnya bagus ya kita teruskan. Tapi ketika nanti mungkin teman-teman yang tidak ada yang ke sana, tapi tidak masalah. Yang penting kalian sudah berusaha untuk menggunakan kerangka ini, karena jujur kerangka ini memang harus dipraktekin, benar kata Mas Olaf tadi, harus dipraktekin. Kalau cuma di awang-awang teori ya kita nggak bisa ngapa-ngapain begitu. Dan saya sudah pernah sharing dengan Mas Olaf terkait dengan ini, dan saya pusing banget setelah ini. Karena saya pikir beneran itu, oh kok bisa ya, oh gini ya, oh begini ya. Dan benar kata dari Mas Olaf, ada beberapa yang nanti jatuhnya ke bisnis thinking, ada nanti jatuhnya ke design thinking, tergantung kita mau kemana. Dan itu saya juga dapat pencerahan juga dari Mas Olaf. Ada beberapa yang untuk yang di lini memang saya buat bisnis thinking aja deh, tapi untuk sarana design thinkingnya bisa saya kembangkan lagi untuk yang lain. Karena ya itu sangat asik sekali. Bahkan menurut saya design thinking tidak hanya juga persoalan untuk menjadi duit ya, atau dalam ranah usaha, tapi dalam ranah memberikan rekomendasi, dalam ranah kita memberikan rekomendasi sangat penting. Jadi kalau kalian sudah paham design thinking ini, kalian bisa paling nggak mendekati cara berpikir konsultan. Nah, jadi menarik karena basisnya data. Jadi jangan main-main. Jadi kadang-kadang kita kan sering berasumsi ya, ini pasti dibutuhkan produk ini di masyarakat. Asumsi kita doang gitu ya. Setelah di launching ternyata nggak laku begitu, karena kita hanya berdiri pada asumsi pribadi kita yang kita buat sendiri gitu kan. Apalagi kalau kita terbiasa membuat proposal ya, namanya latar belakang itu yes ya bisa sangat bagus sekali begitu, tapi kenyataannya belum tentu seperti itu. Nah, itu maksudnya di ranah design thinking kita benar-benar berdiri berbasis pada data, tidak pada asumsi pribadi. Dan asumsi itu kita bangun sedemikian rupa dengan data yang menunjang asumsi kita. Nah, itu makanya kan ada beberapa data yang sifatnya harus kita targetkan tadi. Kalau tadi kasusnya tadi Mas Olaf ke Iza tadi ya, Iza Zurini tadi, bahwasanya kita harus nanyain minimal 30 orang ya yang memang punya passion yang sama atau punya sasaran segmentasi kita ke situ. Ya cukup menarik ya teman-teman semuanya, ini harus dikembangkan. Insya Allah mungkin nanti next pertemuan kita mulai starting ya, kita fokus untuk di pertanian dulu karena memang mata kuliah kita di pertanian. Kita cari problem di pertanian itu apa, karena memang pertanian itu masih sangat berpeluang sekali untuk bisa dikembangkan gitu ya, selain pendidikan juga ya, kedepannya pertanian itu menjadi salah satu basis ya, apalagi melihat kedepannya ini kan tidak jelas ya, peluang perang dunia ketiga, kemudian perdagangan bebas, ya salah satu poin yang akan sangat-sangat dijaga itu adalah dari segi sandang pangan, terutama pertanian itu sendiri. Jadi sangat peluang. Ya, maksudnya Mas Olaf itu bagi kita tuh nanti nggak cuma sekedar ketika lulus ya nggak cuma sekedar ikut orang gitu. Maksudnya tidak cuma sekedar kita jadi pekerja, tapi kita juga bisa menghasilkan sesuatu yang bisa punya nilai manfaat buat sekitar. Oke, itu saya juga salfok sama background-nya Mas Olaf itu. Ini rancangan Pak, rancangan. Oh iya. Makanya dari itu saya lihat terus di belakang apa itu ya. Oke, sudah. Nanti kita bahas yang lain waktu masalah. Iya. Oke. Ya gitu ya. Nanti misal nanti memang ada yang mau serius untuk diskusi silahkan. Tapi saran saya yang serius saja ya. Yang serius untuk mengembangkan design thinking ini kita terbuka. Nanti akan saya bantu juga komunikasi dengan Mas Olaf. Tapi sekali lagi yang serius ya. Bukan cuma sekedar biar mata kuliah dapat A begitu ya, enggak ya, karena sekarang dapat A itu di era pandemi amat sangat mudah sekali gitu ya, dan memang ada tuntut mahasiswa tuh harus nilainya harus bagus gitu. Jadi kadang-kadang ya sebegitulah ya, nggak perlu saya buka terlalu jauh.
Jadi harus bisa dipertanggungjawabkan, maksudnya begitu. Ya. Oke, begitu. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan oleh Mas Olaf, dan kita harus sangat berterima kasih karena kalau kita hanya mendengarkan YouTube itu kan sifatnya satu arah ya. Kalau kita di Zoom kali ini kan kita bisa interaktif, kita bisa tanya, kita bisa mungkin mengadu argumen atau berdiskusi sehingga lebih dapat. Nah, ini kalau tadi kata Mas Olaf, kalau di luar ini harusnya kita bayar Mas Olaf 2 jam sudah ini. Tapi ya alhamdulillah Mas Olaf berkenan ya dengan ikhlas, tapi semoga ini menjadi sebuah amal yang nanti mungkin akan dibalas dengan hal lain untuk target-targetnya Mas Olaf, semoga dimudahkan ke depan. Kayak gitu, terima kasih Mas Olaf sekali lagi, dan terima kasih juga buat teman-teman semua, semoga bermanfaat. Yang seperti ini nanti jangan sampai biar menguap. Jadi bahasa saya, kamu bisa beri lebih, kamu akan dapat lebih. Ya, kamu beri lebih, kamu dapat lebih. Poinnya di situ. Saya selalu bilang di kelas manapun, kalau kamu mau berbuat lebih, kamu akan dapat lebih. Ya, kalau kamu cuma orientasi nilai A, ya kamu cuma dapat nilai A. Kalau kamu cuma nilai A aja, pengen dapat nilai A, pengen dapat ilmunya, bikin bisa praktek, ya kamu akan dapat itu. Jadi jangan nanggung ya. Kalau kata Mas Olaf, pain-nya sama ya. Pain-nya sama, buang-buang waktunya sama. Bahasanya begitu ya kalau kita bicara kuliah memboringkan itu kan pain-nya sama. Jadi jangan nanggung. Oke, gitu dari saya. Terima kasih sekali lagi Mas Olaf. Lemah teles, Gusti Allah sih bales. Oke, teman-teman semuanya, silakan nanti kalau memang ada apa-apa, silakan berlanjut. Nanti bisa lewat saya atau bisa langsung ke Mas Olaf. Yang penting yang serius, sekali lagi saya garis bawahi yang serius ya. Kalau cuma sekedar formalitas, mending jangan. Ya. Oke, karena itu cukup juga membuang energi juga. Oke, terima kasih dari saya. Sekali lagi terima kasih Mas Olaf, sekali lagi saya tidak akan pernah habis berterima kasih ini. Kita lanjut lagi Mas Olaf, karena saya juga masih punya PR dari Mas Olaf ini. Siapa? Iya, Pak. Terima kasih kembali. Oke. Kita akhiri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Olaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mas Olaf. Terima kasih kembali.